Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri topik 1 Merdeka Belajar. Saya, Niko Magnita Sri Puja, melakukan aksi nyata ini sebagai bentuk pengaplikasian setelah saya melakukan pelatihan secara mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul antara lain 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik 2. Mendidik dan mengajar 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas modul 1 Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu seharusnya sudah mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun yang paling mendasar yaitu dimulai dari diri sendiri yang mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Modul 2, Mendidik dan Mengajar. Pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Maka sama halnya dengan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan, tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem yang disebut sistem Among. Ing Ngarso Suntulodo, yaitu seorang guru haruslah memberi contoh yang baik. Ing Madyo Mangunkarso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Dan Tut Wuryandayani, seorang guru harus memberi dorongan atau menjadikan murid mandiri. Modul 3, Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pendidikan secara global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, dan budaya Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Adapun asas yang disebut dengan asas trikon meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsanya masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4, Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Teori konvergensi didasari oleh dua teori utama yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa merupakan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif yaitu kodrat ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya.
Budi pekerti atau watak manusia terdapat dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis adalah bagian yang tidak dapat berubah, seperti rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, berani, dan segala perasaan serta jiwa manusia. Bagian intelligible adalah bagian yang dapat berubah, seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemauan menyerap pengetahuan. Modul 5, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Yang meliputi trisentra pendidikan adalah alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapat pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan adalah media perantara tiga wadah dasar pendidikan, yaitu alam keluarga, perguruan, dan masyarakat. Alam masyarakat adalah wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasi dirinya dan mengembangkan watak. Baik, Ibu dan Bapak guru hebat, itu tadi pemaparan dari saya. Setelah menyimak paparan ini, apa yang kita bisa lakukan? Mohon untuk mengisi link umpan balik yang ada pada kolom komentar tentang apa yang kita pikirkan dan langkah kecil apa yang akan kita lakukan setelah ini. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.